apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Buat kalian yang baru nonton channel Ulil, hai, selamat datang. Di channel Ulil ada info mengenai pengalaman Ulil dalam mencapai penghasilan dari YouTube, sinopsis dan review film, kisah horor, materi psikologi, tutorial, dan juga gameplay. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mampir balik ke channel Ulil. Semoga video kali ini juga bisa menghibur dan bermanfaat bagi kalian. Nah, video kali ini Ulil akan mengajak kalian nonton hemat di channel Ulil. Perhatian, video di channel Ulil segera dimulai. Bagi para penonton yang sudah subscribe, dipersilahkan memasuki ruangan. Bagi para penonton yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Film yang mau Ulil ceritakan kali ini berjudul Black Box, yang baru saja dirilis di 6 Oktober 2020 di USA. Genre dari film ini adalah horor, misteri, dan juga sci-fi. Diceritakan ada seorang pria bernama Nolan yang 6 bulan sebelumnya mengalami kecelakaan mobil yang menewaskan Rachel, istrinya. Kecelakaan ini membuatnya menjadi single parents untuk Eva. Akibat kecelakaan itu, Nolan mengalami brain death atau mati otak selama beberapa hari. Dan semenjak sadar, ingatannya hilang dan ia kerap berhalusinasi. Nolan berjuang mendapatkan ingatannya kembali. Ia harus mencatat berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dan Eva, putrinya, mempunyai peran penting untuk mengingatkannya kegiatan-kegiatan yang harusnya ia lakukan dan juga orang-orang yang harus Nolan temui. Kita kasih jempol ya buat Eva. Sayangnya kondisi kesehatan Nolan menyebabkan dirinya sulit beraktivitas seperti biasanya. Dia kehilangan pekerjaannya dan mempunyai juga masalah emosi. Gary, teman Nolan yang berprofesi sebagai dokter, merekomendasikan dokter yang bernama Dr. Lillian Brooks kepada Nolan. Dr. Lillian mempelajari mengenai brain death atau kematian otak. Pada sesi pertama, Dr. Lillian memberikan sesi hipnosis kepada Nolan. Di sesi pertama ini, Nolan diajak untuk rileks dan fokus pada salah satu gambar, sampai dia merasa matanya berat dan akhirnya ia masuk ke dalam bawah sadarnya. Di alam bawah sadarnya, Nolan sendirian dalam ruangan yang gelap, dan ia mulai merasa panik. Ia mendengar suara-suara yang aneh bergerak menuju ke arahnya. Tiba-tiba ada tangan yang menyentuh pundaknya. Seketika tangan itu mencapainya, dia pun terbangun dari sesi hipnosisnya. Dr. Lillian mengatakan kalau Nolan mempunyai respon alam bawah sadar yang masih kuat dan menyarankan Nolan untuk melanjutkan eksperimen yang tengah ia kembangkan. Nolan menjadi sedikit panik dan mengatakan ia akan mempertimbangkannya. Sayangnya karena hari yang berat, karena kehilangan pekerjaan dan sesi hipnosis yang mengejutkan, Nolan jadi lupa menjemput Eva di sekolah. Salah seorang guru Eva mengancam akan melaporkan Nolan ke Child Service jika hal ini terulang kembali. Nolan sangat merasa bersalah pada Eva. Eva yang sangat sedih karena ia merasa ayahnya marah dan melupakannya. Nolan yang tidak ingin kehilangan hak asuh Eva akhirnya menyanggupi undangan Dr. Lillian untuk ikut terapi pemulihan memorinya. Dr. Lillian menggunakan mesin bernama Black Box yang katanya mempunyai metode bisa membantu Nolan memulihkan ingatannya. Black Box akan mengubah ingatan Nolan menjadi pengalaman virtual imersif. Kalau kita lihat tuh alatnya kayak permainan VR ya. Nolan diinfokan bahwa saat permulaan ia akan menemukan dirinya berada di safe room atau ruang aman, di mana di sana tidak ada yang dapat menyakitinya dan dia aman di sana. Nolan diperingati saat masuk ke safe room, dia dilarang membuka pintu dan keluar dari pintu safe room itu. Jika ia keluar, si dokter nggak bisa narik balik Nolan kembali ke alam sadarnya. Di safe room, Nolan dibimbing oleh Dr. Lillian untuk masuk ke dalam memorinya melalui jam yang ditemukannya dalam ruangan safe room.
Saat menyentuh jam, ia akan mulai masuk ke memori alam bawah sadarnya. Nolan masuk ke dalam memorinya. Di sana sebagai pengantin pria dalam pernikahan. Namun, wajah semua orang tidak jelas, termasuk sang pengantin wanita. Tiba-tiba, pria yang menakutkan muncul dari kursi tamu. Bergerak kayak Sadako gitu, terpatah-patah dan gerak kayang merangkak menuju Nolan. Nolan tersentak keluar dari ingatan. Dr. Lilian mengatakan ini adalah hal yang baik dan creepy man itu adalah tindakan respon otak yang melindungi trauma Nolan agar si Nolan tidak mengingat kejadian itu dan meminta Nolan untuk sesi berikutnya mempercayai bahwa Nolan memegang kendali atas dirinya dan ingatannya dan pria yang aneh itu tidaklah nyata. Dr. Lilian meminta Nolan menaruh kepercayaan pada dirinya agar terapinya berjalan dengan baik. Setelah sesi pertama, ada beberapa memori yang Nolan dapatkan di alam sadarnya, seperti restoran favoritnya. Dan dia mulai memperbaiki hubungannya dengan Eva. Nolan berterima kasih karena Eva sudah sabar padanya. Sesi black box selanjutnya, Dr. Lilian meminta Nolan fokus pada wajah. Nolan di sesi kedua ini mendapati dirinya berada di ruangan yang gelap dan terdengar suara anak balita menangis. Ia memperhatikan sekelilingnya. Ternyata ia berada di apartemen dengan kondisi ruangan yang berantakan. Dan ada seorang wanita yang menangis di dapur. Terlihat ada luka-luka lebam kayak habis dipukulin gitu. Dan muncul lagi si creepy man yang merangkak mendekati. Tapi kali ini si creepy man mencekik Nolan. Dan ia kembali terlempar ke alam sadarnya. Di sesi kedua, Nolan mengalami kebingungan karena hal-hal yang ia lihat pada sesi itu bertentangan dengan apa yang ada di kehidupannya sekarang. Nolan bingung sebab ia tidak pernah tinggal di apartemen bersama Rachel. Dan selama pernikahannya dengan Rachel, tempat tinggalnya adalah rumah. Nolan pergi menemui Gary dan ia menceritakan apa yang ia lihat di terapi. Dan menanyakan pada Gary, apakah ia pernah tinggal di apartemen bersama Rachel? Dan apakah ia pernah memukul Rachel? Gary meyakinkan Nolan bahwa dia bukan tipe orang seperti itu. Nolan adalah tipe orang yang lembut dan tidak suka kekerasan. Tetapi mengenai tinggal di apartemen, dia kurang tahu pasti. Gary menganggap mungkin itu kumpulan memori yang tercampur-campur, karena Nolan kan seorang fotografer. Ia menenangkan Nolan dan meminta Nolan fokus pada Eva anaknya. Nolan yang masih penasaran seusai menjemput Eva di sekolah, mengajak Eva mencari apartemen yang ia lihat dalam sesi pemulihan memorinya. Setelah pencarian yang lumayan lama, ia akhirnya mendapati apartemen yang terlihat sama dalam sesi terapinya. Saat Nolan mulai memasuki gedung apartemen, dia mendapatkan memori ada seorang pria terjatuh di tangga. Gedung apartemen pun terasa familiar untuknya. Nolan mengetuk salah satu pintu apartemen yang dia rasa familiar. Setelah dibuka dan sempat melihat isi apartemen itu, benar-benar sama dengan apa yang ia lihat di terapi. Dan ia sangat terkejut. Di sana ada seorang wanita dan seorang anak perempuan. Nolan yang terkejut meminta maaf dan langsung pergi tanpa berbincang dengan mereka. Kemudian Nolan mendatangi Gary dan menceritakan kejadian ini. Nolan berpikir apakah dia pernah selingkuh dari Rachel. Nolan pun memberitahu alamat apartemen tersebut kepada Gary. Gary mulai mencoba mengecek kembali data-data perawatan Nolan. Kemudian sesi pemulihan berikutnya, Nolan diminta Dr. Lilian untuk hanya fokus pada wajah. Lihat wajah dalam memori Nolan. Nolan kembali mengulang memori pernikahannya mencoba melihat wajah. Namun masih tidak berhasil karena dipukul oleh sosok pria yang bergerak creepy tersebut. Nolan yang penasaran kembali masuk ke memorinya dan mendapati dirinya di apartemen yang sama seperti sebelumnya. Kemudian ia mulai lagi konsentrasi pada wajah wanita yang berada di dapur. Saat pria mengerikan itu muncul, Nolan pun mulai memberikan perlawanan. Ia menendangnya. Kemudian Nolan masuk ke memorinya yang lain. Kali ini dia berada di rumah sakit terbaring.
dan ada seorang wanita yang menunggunya di sampingnya. Di sana ia akhirnya berhasil fokus pada wajah wanita itu. Wajah wanita itu mulai terlihat. Dan ternyata wajah wanita itu sama seperti wajah wanita yang ia temui di apartemen pada saat ia mencari alamat kemarin. Wajah wanita itu ternyata sama pada semua memori yang ia lihat, seperti di pernikahan dan juga di apartemen. Nolan yang masih dalam memorinya melihat refleksi wajahnya di jendela, yang ternyata bukanlah sosok Nolan, melainkan sosok pria lain. Pria lain tersebut diketahui bernama Thomas, yang mulai kebingungan kenapa dia berada di dalam tubuh Nolan. Dan muncul memori lain, dia melihat sosok Dr. Lillian Brooks dalam memorinya. Dan di memorinya itu ia memanggil Dr. Lillian Ibu. Di alam sadar, si Dr. Lillian mulai memanggil Nolan dengan sebutan Thomas. Ternyata gengs, Thomas itu adalah anaknya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Dan karena kepintaran dia sebagai dokter, dia membuat black box dengan menyimpan memorinya si Thomas anaknya. Dan si Dr. Lillian menunggu orang yang tepat untuk mencoba menghidupkan kembali anaknya. Kok sedih tapi sekaligus ngeri ya mikirnya. Saat Nolan ditemukan dalam kondisi brain dead atau mati otak, saat itulah Dr. Lillian mulai mencoba memasukkan memori Thomas ke dalam Nolan. Dan akhirnya Nolan terbangun dalam kondisi memory loss dan mencoba mengingat segala hal. Si Dr. Lillian mengetahui hal itu menunggu waktu yang tepat sampai Thomas di dalam Nolan tersadar. Thomas yang kebingungan terbangun dari sesi black box, menanyakan kepada ibunya apa yang sedang ibunya lakukan. Jadi si Nolan ini kemana? Apakah ia harus berpura-pura menjadi Nolan? Ibunya menjelaskan, Nolan dalam kondisi mati otak dan tidak bisa terselamatkan, dan merupakan berkah bagi Thomas sendiri sebagai kesempatan kedua untuk kembali kepada keluarganya dan kehidupannya. Dan ibunya bilang gak usah peduli sama Eva, dia bukan anaknya. Ya ampun, ini si dokter. Di sini hal menjadi rumit. Thomas yang sadar mengambil alih hidup Nolan mulai menunjukkan perbedaan sikapnya pada Eva. Mulai tidak peduli, mulai kasar pada Eva, dan memutuskan agar Eva tinggal bersama saja dengan Gary untuk sementara waktu. Di sisi lain, Thomas merasa kasihan pada Eva yang gak ngerti apa-apa, yang taunya ayahnya itu sakit dan butuh waktu sendiri. Tapi si Thomas ini pingin kembali kepada keluarganya. Eva yang belum mengetahui hal ini bersikap sabar seperti biasanya. Ia menuliskan kata-kata yang menyentuh hati. Don't forget me, atau jangan lupakan aku. Saat menitipkan Eva pada Gary, Thomas dalam diri Nolan terlihat sangat kalut. Gary yang berprofesi sebagai dokter berkata pada Nolan, kalau ada yang aneh dengan Dr. Lillian, karena sehari sebelum Nolan sadar dari brain dead-nya, ternyata Dr. Lillian memeriksa Nolan. Tapi ya sudah telat ya, Thomas sudah tersadar dalam tubuh Nolan. Thomas dalam tubuh Nolan meminta waktu pada Gary untuk sendiri. Setelah itu Thomas langsung menuju ke keluarganya di apartemen, tentu saja dalam tubuh Nolan ya. Berusaha untuk tidak membuat kaget dan memperkenalkan dirinya sebagai teman kuliah kedokteran dari Thomas dan baru pindah ke lingkungan itu. Thomas merasa terharu melihat istrinya dan anaknya, dan ia memaksa masuk ke dalam apartemen. Kondisi awalnya baik-baik saja sampai ia membicarakan bahwa dia sebenarnya adalah Thomas dan mulai meminta maaf akan tindakannya pada istrinya yang bernama Miranda. Miranda awalnya menyangka hal-hal ini tidak masuk akal, tapi ingatan yang hanya Thomas tahu membuat Miranda kaget. Tapi Miranda terlihat tidak senang dan juga kebingungan. Thomas ingin memperbaiki hubungan mereka. Thomas mulai menanyakan, kenapa tidak ada lagi foto dirinya di dalam apartemen dan barang-barangnya juga tidak ada. Miranda mulai merasa ketakutan pada perubahan sikap Thomas. Thomas yang mulai kesal dan marah, mulai melakukan kekerasan lagi pada Miranda. Miranda yang ketakutan akhirnya memukul kepala Thomas. Dan seketika saat Thomas tersadar, dia tiba-tiba berada di depan Eva sambil memegang tangan Eva. Yang saat itu Eva kan lagi bersama Gary ya. Thomas yang kaget kemudian menemui ibunya. Dan ibunya mencoba menenangkan Thomas agar dia tetap hidup di dalam tubuh Nolan.
dan Dr. Lilian melakukan sesi terapi lagi. Gary dan Eva yang mulai sadar, kemudian ia menyelidiki apartemen dan mulai menemukan nama yang aneh yang berkaitan dengan Dr. Lillian Brooks. Di sesi terapi lanjutan, Thomas benar-benar terbangun dalam wujud Thomas sesungguhnya, bukan si Nolan. Dan ada yang menggedor pintu safe room-nya, yaitu pria yang mengerikan tadi. Dan ternyata setelah dilihat, itu adalah Nolan. Thomas yang kaget menanyakan pada ibunya, dan ibunya meyakinkan itu bukan Nolan, tapi itu hanyalah pikirannya saja. Sesi terakhir ini diinterupsi oleh Gary dan Eva yang memaksa masuk ke dalam ruangan sesi terapi. Suara dari Eva yang memanggil ayahnya membuat Thomas mendapatkan memori saat dia terjatuh di tangga. Saat itu ia bertengkar hebat dengan Miranda istrinya, dan anaknya sendiri mendorong dirinya sampai terjatuh dari tangga. Karena anaknya tidak kuat melihat ibunya dipukuli, Thomas merasa sedih. Thomas yang merasa terpukul akhirnya merelakan Nolan untuk tetap berada di safe room dan ia keluar dari pintu safe room. Hal ini menyebabkan Thomas tidak lagi masuk ke dalam pikiran Nolan dan Nolan kembali tersadar. Dan sesi itu pun selesai dengan Nolan yang kembali ke tubuhnya. Thomas kembali berada di ruangan gelap. Dr. Lillian yang melakukan kesalahan akhirnya dikeluarkan dari rumah sakit. Nolan kembali ke rumah bersama Eva dan mulai merasa bahagia. Miranda berserta anaknya pindah dari apartemen untuk menghindari didatangi kembali oleh Thomas. Dr. Lillian yang membawa peralatannya ke rumah memeriksa apakah ada kerusakan pada peralatan itu. Kemudian dia melakukan re-upload black box. Dan ternyata Thomas masih ada di mesin itu. Nah, begitulah cerita dari film Black Box, sejenis kerasukan versi ilmiah ya. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan klik like, comment, and share. Dan buat kalian yang belum subscribe, dipencet ya tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video Ulil berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Ulil. Stay safe dan stay healthy. See you in my next video. Bye.